Dia mau pamer si Mendol, tapi dia yang malah membukakan tabir sehingga masyarakat luas tahu, terekam jejak digitalnya. Ngomongin soal 200 juta itu nggak penting. Kok nggak butuh duit lo, cik? Hancur langsung. Seketika lo guys. Lihat ini, ya. Gitu. Iya, aku lagi datang bulan. Alhamdulillah. Si Mendol alias ondol-ondol. Mendol ini kayaknya metonnya lebih tinggi daripada bosnya, guys. Hancur langsung. Dia buka itu HP dia live-in, dia ketawa ngakak-ngakak tuh sama yang di sebelahnya. Iya gini. Yang belakang ngomong, cocot cangcong, gue sama ini ketipu sama Cong, gitu kan. Nggak taunya Cong baru tahu ada cowok sejati, cowok tulen. Aduh, kedengaran semua sama pemirsa, ya Allah, netizen seluruh Indonesia ngamuk. Sunday smells like butter and something warm inside. Pancakes and honey. No plans today. Just Aku wong Jawa. filling up with Ibuku wong Jawa Timur, Mediun Malang. radio love summer. Ngerti weton, ngerti sio, ngerti bintang. This is Makanya yang namanya tadi bilang ke Gunung Kewes itu, pancakes and honey. di keluarga saya, keluarga ibu yang orang Jawa Timur, pantang ke sono. Kitchen filling up Karena mbahku itu Muhammadiyah. Almarhum Opa Hayat Abdurrahman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Opa Hayat Abdurrahman, jadi opaku itu meninggal dunia udah lama ya, udah lama. Itu orang Jawa Timur, Muhammadiyah, yang sangat tidak membolehkan kami melakukan doa-doa selain di masjid atau di rumah sendiri. Opa Hayat mengajarkan bahwa tidak ada di dalam agama Islam yang aku tahu ya dari opaku membolehkan kamu ziarah-ziarah pergi ke situ-situ, entah ke gunung, entah ke laut, entah ke makam siapapun untuk berdoa minta duit, rezeki, kaya, nggak boleh. Saya merinding membaca doa. Iya, itu untuk kakek saya. Jadi di keluarga kami yang namanya Gunung Kewes itu, mohon maaf kalau dibilang kita kan bersana berdoa. Doa terbaik adalah di masjid dan perempuan di rumahnya sendiri. Itu dari kakekku. Nggih, kaya ngono. Sing gelem doa di sana bilangnya itu doa karena beragama di sana ada rumah. Kakekku bilang tidak perlu itu. Karena kita bisa dimanipulasi, dibohongi di sana. Dipakaikan cara-cara doa sesuai agama padahal sudah menyatu dengan yang nggak kelihatan itu, yang sangat-sangat super licik, super duper licik guys. Menyesatkan itu. Jadi aku tuh dari kecil tuh udah diajarin kayak gitu sama Opa Hayat Abdurrahman itu. Jadi itu masuk ke otakku. Tek,
gitu. Oh ya Allah, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa itu. Gak iso iku. Kayak gitu, makanya kenapa Mamski tuh jadi kayak gini ya, karena dari opaku. Berhati-hati. Ya. Hati-hati. Oke. Gitu loh sayang. Nah ini tuh ada berita nih, bener gak sih? Ntar aku mau kasih lihat kalian nih. Everything I need is here. Everything feels right. Kami orang Bengkulu juga diajari apa yang Mami katakan. Iya, yang udah kesono ya pasti itu tujuannya. Kalau waktu aku kecil itu, mamaku tuh cerita tentang Gunung Kewong. Kata mamaku gini loh guys, itu tempat orang pesugihan ya Nduk. Kamu tahu pesugihan? Aku bilang nggak tahu mah. Itu loh, mintanya tuh sama setan gitu. Tapi ya pakai cara doa-doanya sesuai agamanya masing-masing. Padahal sebenarnya yang udah nunggangin itu ya yang makhluk itu. Wah aku wedi, aku ngeri. Kamu sekali sudah mengucap suatu perjanjian, gak sampai sampai MD udah MD, begitu MD tak kasih tahu 40 hari sebelum kamu MD, si pelaku perjanjian ini itu udah muter itu belisnya itu udah muter. Karena apa? Dia memang yang kita na'udzubillah menjalik, yang dibikin perjanjian ini yang sebenarnya makanan yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu sayang. Jadi yang pelakunya ini nih udah dikiterin ini. 40 hari belum metong aja tuh udah muter dia. Tuh, Masya Allah. Dan ngapain coba kamu minta sama makhluk yang ditendang dari alam? Gusti Allah sudah bilang, jangan pernah menyekutukanku. Sudah bilang, mau minta sama aku, dikasih sama Gusti Allah. Yang paling enak buat kita guys, yang paling aman buat kita, ya Allah ya Rob. Tahu nggak? Ini aku nemu, nggak tahu bener apa enggak ini guys. Tapi kok aneh loh ini. Coba dikoreksi kalau saya salah ya. Ini loh guys. Ini bener nggak sih? Halo sobat, Waudin di sini. Waudin kembali untuk mereaction video yang sedang viral di Indonesia. Kali ini Waudin akan mereaction ya video tentang Haguma ya, temukan foto Rube Onsu di Gunung Kawi. Wow, mengejutkan sekali. Apakah memang benar? Kali ini Waudin akan mampir ke channel Ubur-Ubur ID dan akan mereaction video yang berjudul mengejutkan, Haguma ditemukan foto Ruben Onsu berseliweran di Gunung Kawi. Wih, apakah memang benar ya teman-teman? Saya penasaran videonya. Langsung saja kita ke videonya, gaskeun. Ini benar. Kenapa namanya si Sarwenda sama Ruben jadi keseret-seret di situ? Iya kan kuncinya ngomong. Saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini? Dia bilang Sarwenda. Bilang Ruben juga ke sini. Enggak, Ruben. Oh, Ruben enggak. Enggak.
klip video podcast. Ini loh Hargumai. Ego manusia sudah berada di ambang batas kehancuran dan jalur logika dunia nyata sudah tidak lagi berpihak. Jalan kegelapan pun akhirnya diambil demi sebuah balas dendam. Selamat datang kembali di saluran investigasi gosip paling berani, tajam, dan terpanas minggu ini. Kita benar-benar resmi memasuki babak yang paling mencekam, paling gelap, dan di luar nalar sehat manusia. Dalam pusaran polemik domestik keluarga Ruben Onsu. Jika beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan perangkaian dan sanksi sosial yang menghancurkan karir Sarwenda serta menyeret nama Jordi Onsu, hari ini tabir mistis yang menyelubungi kesehatan Ruben Onsu akhirnya dibongkar oleh sosok yang tidak sembarangan. Siapa? Banyaknya isu dan desas-desus yang beredar liar mengenai dugaan serangan gaib di Gunung Kawi rupanya memicu rasa penasaran dari anak indigo sekaligus peramal kondang tanah air. Hargumai. Tak sekedar menerawang dari jauh, Hargumai dikabarkan langsung turun tangan melakukan penelusuran batinnya karena rasa penasarannya yang sudah memuncak. Kapan ini? Dan hasilnya benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Hargumai secara mengejutkan menemukan manifestasi gaib berupa foto Ruben Onsu. Seliweran. Lu jangan bohong lu. Sakral tempat ritual Gunung Kawi. Serius ini? Wow, ini bukan lagi sekedar bualan atau asumsi liar netizen. Serius? Ini adalah kesaksian spiritual dari seorang profesional. AI nggak? Mari kita AI. pengalaman horor ini secara brutal. Ayo, jangan sampai bikin kebohongan ya. Gue nggak mau sampai ini bikin kebohongan. Coba Hargumai, pernah nggak pakai bajunya merahnya sih kayak di tempatnya si Densu? Jangan-jangan ini bukan Hargumai. AI kan? Nggak boleh ya bikin kayak begini ya. Kita semua tahu Gunung Kawi. Kalau benar ini mesti ditindaklanjuti nih si ubur-ubur ini. Karena akan mendiskreditkan nama Hargumai. Itu. Gak bisa. Gak boleh kayak begitu. Gak suka. Iya, bukan menjatuhkan saya dong. Ini kan saya ambil dari klip video podcast. Akunnya namanya ubur-ubur. Lihat ini loh, bikin video-video kayak gini. Terbesar di Indonesia, tempat di mana energi pesugihan, pengasihan hingga kiriman ilmu hitam bertumbuh. Ini kalau gak bener berarti kan membuat nama Hargumai menjadi jelek. Nah itu nggak boleh kayak begitu. Mama sih nggak setuju itu ya. Coba kita lihat, dengerin lagi. Hargumai memiliki kepekaan radar spiritual tajam, mengaku menangkap adanya sinyal energi negatif yang sangat pekat dan tidak wajar yang terus-menerus menggempur. Jahat itu kalau bikin lu bohong. Usul belakangan ini. Didorong oleh rasa penasaran dan rasa kemanusiaan melihat kondisi Ruben yang kerap bohong ini. Ini mas sepertinya AI deh. AI ditempel ini. Nggak boleh ini. Iya betul. Coba Hargumai klarifikasi dong. Ayo Mas Bang Hargumai. secara misterius, Hargumai melakukan penjelajahan batin ke lokasi keramat tersebut. Di sana mata batinnya menangkap sebuah fakta mengerikan. Bohong ini. Foto wajah Ruben Onsu terlihat jelas berseliweran. Bohong. Dijadikan objek atau media dalam ritual gelap. Jahat ya. Lu akun yang bikin berita-berita kayak begini. Ini yang bisa dilaporkan ya guys. Ya. Betul. Jahat itu. Oke. Clear ya guys. Kita harus tunggu Hargumai speak up. Kasian loh. Ku klarifikasi nih guys, biar tidak terjadi orang-orang yang memanfaatkan teknologi AI untuk memfitnah orang lain. Oke? Tunggu sebentar. Mau lanjut? Tap-tap layar yang kenceng guys. Tap-tap layar yang kenceng sayang. Aku ke toilet bentar. Sambil kamu tap-tap layar dulu.
Tatapin ayah yang kencang sayang. Oke. Aku juga ngelihat itu fotonya si Ruben. Masa foto baru ditaruh di batu-batu? Aduh, kasar sekali editannya deh. Kasar editannya, gak bagus kayak begitu. Oke, ya gak boleh kayak begitu. Janganlah seperti itu ya. Cuci muka dulu guys. Habis itu kita mau makarena. Aku mau bikin telur. Oke.